Korus yang agung, atau dalam ejaan barat disebut Cyrus the Great, adalah pendiri, sekaligus Raja Kekaisaran Achaemenida. Di mana, pada saat kematiannya, dia telah berhasil menciptakan sebuah imperium terbesar yang pernah ada di dunia kuno. Wilayah Kekaisaran Achaemenida membentang dari Laut Tengah di sebelah barat, hingga Sungai Indus di timur. Cyrus the Great sangat menghormati adat istiadat, maupun agama yang dianut oleh penduduk suatu wilayah, yang ia taklukkan. Hal tersebut membuatnya dikenang sebagai penguasa yang berhasil dalam pencapaiannya, baik dalam bidang hak asasi manusia, politik, dan strategi militer, serta pengaruhnya terhadap kebudayaan Timur dan Barat. Namanya juga disebut di dalam tanah, atau kitab suci orang Yahudi, dan Alkitab, terkait titahnya untuk mengembalikan orang-orang buangan, termasuk bangsa Yahudi, untuk kembali ke tanah air mereka masing-masing, serta mengizinkan bangsa Yahudi membangun kembali Bait Suci di Yerusalem. Kehidupan awal Cyrus the Great banyak diselimuti mitos dan misteri. Para sejarawan memperkirakan bahwa ia lahir sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Ayahnya adalah Kambisus I, Raja Persia yang berkuasa pada tahun 580 hingga 559 sebelum Masehi. Sedangkan ibunya adalah Mandana, seorang putri dari Astyages, Raja Kekaisaran Media yang berkuasa pada tahun 564 hingga 550 sebelum Masehi. Menurut legenda, pada suatu hari, Astyages bermimpi bahwa suatu saat nanti, Cyrus akan menggantikan dan membunuhnya. Dengan segera, Astyages memerintahkan Harpagus, seorang jenderal utamanya untuk membunuh anak tersebut. Namun, sang jenderal malah menyuruh Cyrus pergi, untuk hidup sebagai seorang penggembala. Beberapa saat setelah dia kembali, Cyrus menikah dengan Kasandane, putri dari Parnaspes. Cyrus dan Kasandane dikaruniai 4 orang anak, yakni Kambisus II, yang menggantikan ayahnya dan menaklukkan Mesir, lalu Bardia, yang juga bertahta sebagai Raja Achaemenida dalam waktu singkat, kemudian seorang putri yang bernama Atosa, yang di kemudian hari menikah dengan Darius I, serta seorang putri lain yang bernama Roshana. Setelah kematian ayahnya, Cyrus the Great naik tahta pada tahun 559 sebelum Masehi. Sekaligus memulai kampanye militernya. Namun, sama seperti para pendulunya, Cyrus harus tetap mengakui Kekaisaran Media atas kekuasaannya. Di mana pada saat itu, Kekaisaran Media dipimpin oleh Raja Astyages, ayah dari ibu Cyrus, sekaligus kakeknya. Pada suatu saat, Astyages melancarkan serangan terhadap Cyrus. Jika legenda tentang mimpi yang dialami Astyages adalah benar, maka Harpagus mempunyai alasan untuk membenci rajanya dan memberontak. Menurut sejarawan Herodotus, Astyages menempatkan Harpagus sebagai komandan pasukannya untuk menaklukkan Cyrus. Namun, Harpagus dan beberapa bangsawan serta sebagian pasukannya justru bergabung dengan Cyrus. Peperangan di antara pihak Cyrus dan Astyages berlangsung selama 3 tahun, dimulai pada tahun 553. Sampai dengan 550 sebelum Masehi. Perang tersebut berakhir setelah Cyrus dan pasukannya berhasil menaklukkan Ekbatana, ibu kota Kekaisaran Media. Kemudian, Cyrus mengampuni nyawa Raja Astyages, lalu menikahi Amitis, salah satu putri Astyages. Dengan penaklukan Media, Cyrus telah menyatukan rakyat Persia dan menjadi raja bagi mereka. Namun, penaklukan Cyrus atas Media hanyalah awal dari perjuangannya dalam membangun imperium terbesar di dunia. Sekitar tahun 547 sebelum Masehi, Raja Lydia yang terkenal kaya raya, bernama Croesus, menyerang sebuah kota yang dikuasai oleh Cyrus di Anatolia Tengah. Kemudian, Cyrus memimpin pasukannya melawan Lydia. Kedua belah pihak pun bertempur sama kuatnya. Sesaat, Croesus memutuskan mundur untuk menghimpun kekuatan. Mengetahui hal tersebut, Cyrus terus maju dan menyerang ibu kota Lydia yang berada di Sardis. Croesus yang telah kembali, kemudian bersiap menghadang Cyrus. Harpagus menyarankan agar Cyrus menempatkan unta di depan pasukannya. Hal tersebut dilakukan karena konon, pemandangan, suara, dan bau binatang asing akan menyebabkan kuda kavaleri pasukan Lydia menghindar. Cyrus yang mengikuti saran Harpagus, berhasil memukul mundur pasukan Lydia dan menangkap Croesus, serta sisa-sisa pasukannya. Namun, Cyrus mengampuni Croesus dan menyelamatkannya serta mengangkatnya menjadi seorang penasihat. Ketika Cyrus memulai perjalanannya kembali ke Persia, orang-orang Lydia berusaha menjarah harta Croesus yang sangat besar.
Mereka menyewa pasukan tentara bayaran dan memberontak. Mengetahui hal tersebut, Cyrus mengirim 2 jenderalnya untuk menanganinya. Setelah berhasil menumpas pemberontakan, Cyrus dan pasukannya menaklukkan seluruh Anatolia, dengan menambahkan Ionia, Lycia, Kilikia, dan Ponikia ke dalam wilayah Kekaisaran Achaemenida. Tujuan berikutnya ialah menaklukkan Kekaisaran Babilonia. Pada tahun 540 sebelum Masehi, Cyrus the Great berhasil merebut Elam dan menduduki ibu kotanya, Susan. Menjelang awal Oktober tahun 539 sebelum Masehi, dalam sebuah pertempuran di dekat Sungai Opis, tentara Babilonia dikalahkan. Kemudian, pada 10 Oktober, Sipar berhasil direbut oleh Cyrus tanpa perlawanan. Nabonidus, yang sebelumnya mundur ke Sipar setelah kekalahannya di Opis, melarikan diri menuju Borsipa. Tak lama kemudian, Nabonidus kembali dari Borsipa dan menyerah kepada Cyrus. Setelah merebut Babilonia, Cyrus the Great menyatakan dirinya sebagai Raja Babilonia, Raja Sumeria, dan Akkad, serta Raja 4 penjuru dunia, sebagaimana yang tercantum di dalam tabung Cyrus yang terkenal, sebuah prasasti yang disimpan di fondasi kuil Esagila yang didedikasikan untuk dewa utama Babilonia, Marduk. Kemudian, Cyrus mengeluarkan sebuah dekrit yang memerintahkan untuk memulihkan semua kuil dan praktik keagamaan serta memungkinkan para pengungsi untuk kembali ke rumah mereka. Di seluruh kekaisarannya, Cyrus menerapkan kebijakan toleransi beragama. Kebijaksanaannya telah dikagumi dan ditiru oleh para penguasa, negarawan, dan filsuf hingga hari ini. Untuk memerintah wilayah kekaisaran yang luas, Cyrus mendirikan sejumlah wilayah administratif yang diperintah oleh satrap atau gubernur, yang kemudian diberi kekuasaan secara lebih luas. Mereka terhubung dengan pemerintah pusat melalui pengembangan sistem pos dan jalan yang efisien. Terdapat beberapa versi mengenai kematian Cyrus the Great. Namun, menurut sejarawan Herodotus, pada suatu ketika Cyrus the Great terlibat konflik dengan Massagetae, sebuah perkumpulan nomaden di Asia Tengah. Saat itu, Cyrus melamar Ratu Massagetae, Tomiris, namun ditolak. Sebagai tanggapan, Cyrus melancarkan invasi ke wilayah Massagetae dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran. Namun, rincian pastinya tidak jelas, tetapi tampaknya pasukan Achaemenida berhasil dikalahkan dan Cyrus the Great dibunuh. Menurut sebuah cerita, setelah pertempuran, jenazah Cyrus dibawa ke hadapan Tomiris, kemudian dipenggal. Lalu mencelupkan kepalanya ke dalam sebuah bejana berisi darah. Namun versi Xenophon, seorang sejarawan Yunani menyatakan dalam karyanya, bahwa Cyrus meninggal dengan tenang di istananya. Cyrus the Great meninggal pada 4 Desember 530 sebelum Masehi. Jenazahnya dikebumikan di ibu kotanya, Pasargadae. Cyrus the Great dimakamkan di dalam peti mati emas, kemudian diletakkan di atas meja dengan penyangga emas. Makam tersebut dipenuhi oleh barang-barang mewah, dan dikelilingi taman yang indah. Di atas makam tertulis sebuah kalimat, "Wahai manusia, siapapun kamu dan dari manapun kamu berasal, karena aku tahu kamu akan datang, akulah Cyrus yang memenangkan Persia. Oleh karena itu, jangan iri padaku karena sebidang tanah yang menutupi tulang-tulangku." Demikianlah kisah Cyrus the Great, raja sekaligus pendiri Kekaisaran Achaemenida. Kekaisaran yang ia bangun akan bertahan selama ratusan tahun sesudahnya, dan menjelma menjadi sebuah imperium terbesar yang pernah ada di dunia kuno. Sepanjang ruang dan waktu, banyak orang yang mengagumi pencapaian, serta kontribusinya bagi dunia.